Sai dinggan ma, sai horas boru dirajai. Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel Vika Damani. Kali ini aku mau kasih tips sama kalian. Jadi ini tips doa kayak mana supaya kita itu minta jodoh sesuai dengan keinginan kita. Jadi aku mau ngasih tahu sama kalian doa yang aku sering panjatkan, kayak yang ya kita pengen jodoh kita tuh kayak mana gitu kan. Jadi aku buat rinciannya, ini aku udah tulis. Nanti aku kasih tahu sama kalian doa yang sering aku panjatkan itu kayak mana nih, kayak lucu gitu sih. Tapi ya ini juga sebagian dari usaha kita supaya kita dapat jodoh yang sesuai dengan keinginan kita. Nah sebelum lanjut aku bacakan doanya itu apa aja yang aku sering panjatkan. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel ini, kemudian like dan share, beritahu juga kepada teman-teman kalian guys. Oke, lanjut aja guys. Doa yang sering aku panjatkan supaya aku dapat jodoh sesuai dengan keinginan yang aku harapkan. Jadi yang pertama itu ya kita misalnya kayak aku nih sholat, baru setelah sholat itu aku berdoa gitu ya. Berdoanya tuh banyak lah, panjang, mulai dari berdoa untuk orang tua, berdoa untuk untuk menambah supaya ilmu pengetahuan bertambah, dan juga terakhir aku doa untuk keinginan jodoh aku. Jadi yang pertama itu aku rincikan gitu ya. Yang pertama kita harus rincikan jelas-jelas keinginan jodoh kita itu kayak mana. Aku yang pertama itu nih ya, ya Allah, saya ingin jodoh atau suami saya yang soleh. Jadi udah jelas ya, itu salah satu keinginanku untuk memiliki jodoh atau suami yang soleh. Siapapun itu pasti pengen suami yang soleh ya kan, soleh ya, bukan soleha. Soleha itu perempuan. Jadi yang pertama aku itu, ya Allah, aku ingin jodoh suami yang soleh gitu ya. Terus yang kedua, doa rincian yang kedua ini sesuai memang keinginan aku ya. Jadi buat kalian kalau memang mau jodohnya tepat itu, kalian berdoa harus rinci sesuai keinginan kalian ya guys. Jadi yang kedua itu aku doanya tuh kayak gini, ini sedikit lucu ya guys. Ya Allah, semoga dia itu tentara. Jadi kayak aku tuh kayak mana ya, aku tuh pengen jodoh aku itu nantinya itu tentara. Bukan karena kenapa tentara, karena bukan karena bajunya, bukan karena pakaiannya. Aku suka aja gitu, kayak kalau misalnya tentara itu kan kayak disiplin gitu ya. Disiplin begitu, kalau misalnya disuruh kayak atasannya gitu kan, jawaban mereka tuh siap gitu, siap, selalu siap dan siap, nggak pernah nggak. Kalau disuruh tuh kayak kita kalau disuruh tuh kan misalnya kayak kerjaan kita disuruh atasan kita pasti ada kayak bla 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 gitu. Kalau mereka itu kan kayak siap udah gitu kan, jiwa petualangnya itu keren gitu, kayak berani kotor gitu-gitulah ya kan. Udah pasti kan seru lah gitu. Aku suka yang kayak seru-seruan gitu ya. Aku suka yang seru-seru kayak gitu guys. Jadi kenapa dia harus tentara itu sesuai keinginanku? Ya karena itu aku suka yang seru gitu. Kayak nanti misalnya kayak disuruh atasannya, jawabannya selalu siap dan siap, nggak pernah nggak. Udah gitu kalau misalnya salah pasti selalu siap salah gitu ya. Ya aku seru aja gitu. Kenapa harus tentara gitu ya? Satu lagi, kenapa harus tentara? Ya udah pasti kita memilih laki-laki itu harus bekerja. Kalau dia tentara ya sudah pasti bekerja ya kan guys. Kayak gitu lah. Kalau misalnya dia tentara ya udah pasti dia kerja lah ya kan. Kayak gitu. Jadi kenapa aku pengennya tentara ya karena itu. Jadi alhamdulillah doa yang aku rincikan itu ya untuk saat ini ya gitulah ya kan. Ya dekatnya pun ya gitu sesuai doa yang aku panjatkan. Tapi kayak alhamdulillah itu ya lucu aja gitu, unik gitu, kayak kenalannya itu unik, bertemunya juga unik gitu ya. Unik lah pokoknya semua itu ya. Yang penting aku sesuai dengan keinginanku, dan saat ini alhamdulillah juga udah adalah yang ya sesuai dengan keinginan dan doa yang aku panjatkan juga guys. Jadi kayak gitu ya. Udah pasti kalau misalnya dia tentara sudah pasti bekerja. Jadi nggak munafik kita sebagai perempuan, kita juga pengen laki-laki yang bekerja ya kan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi nggak usah munafik, jadi nggak usah cinta itu kayak cinta yang, tapi kita nggak melihat visi dari dia tuh mau bekerja atau enggak gitu ya guys. Yang penting intinya kalau sesuai dengan keinginanku itu ya seperti itu buat kalian. Kalau misalnya yang penting laki-laki itu mau bekerja gitu ya. Tapi kalau udah misalnya dia kayak aku nih pengen tentara, ya udah pasti tentara itu pasti dia bekerja gitu ya kan. Jadi itulah tadi ya. Kemudian doa yang ketiga itu aku pengen ya Allah, semoga dia penyayang. Jadi kayak aku tuh bener-bener doa itu bener-bener rinci gitu, sampai udah aku tulis di buku gitu. Aku pengen yang kayak gini, pengen yang kayak gini gitu ya. Dia penyayang. Kita pasti perempuan, kita tuh pengen disayang ya, nggak usah munafik, kita pasti pengen disayang, pengen dimanja, dan pengen bla 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 selanjutnya. Kemudian doa yang selanjutnya aku pengen ya Allah, semoga dia itu lemah lembut. Pasti ya kan, nggak mungkin kita juga sebagai perempuan
Gak mungkin kita pengen laki-laki yang kasar, apalagi kalau misalnya dalam hal marah dia mau main tangan gitu ya, mau menampar atau mau mukul gitu. Pasti aku juga salah satunya itu dia tuh lemah lembut gitu ya, lemah lembut. Karena supaya itu kita menjaga juga, karena kan kita bakalan hidup selamanya bersama dia, kita juga pengen dia yang lemah lembut, nggak main tangan gitu ya. Sudah gitu, selanjutnya yang tidak kasar ya, juga itu salah satunya juga, lemah lembut dan tidak kasar gitu ya guys. Jadi aku juga pengen yang ya kayak gitu, doa yang aku rincikan. Aku selalu kalau misalnya berdoa itu rinci gitu, aku tulisin semua, baik doamu apapun itu, misalnya doa pengen misalnya juara ini, aku kayak rinci gitu, supaya kalau berdoa itu aku tulis dulu, atau enggak aku tulis pun aku ingat pertama harus doanya kayak gini, kedua doanya kayak gini gitu ya. Terus ini ya, kayak ini lucu juga ya, tinggi badannya 1 jengkal di atasku gitu ya. Jadi kayak sekarang yang saat ini sama aku gitu ya. Jadi kayak ya tingginya ya sesuai, jadi nggak 1 jengkal malahan ya kan, kayak 2 jengkal gitu. Kayak aku tuh di sebahunya dia gitu tuh ya kan. Nah, tuh ya. Kemudian yang selanjutnya gini ya doanya, ya Allah kulitnya tidak terlalu hitam. Jadi aku kayak doanya tuh sebenarnya lucu kalau misalnya kita seperti itu, tapi kayak ya kayak mana ya, ya itu memang harus kita minta sama Allah gitu ya kan, memang harus kita minta karena dia maha pemberi, dia yang maha pemberi, kita harus minta, karena kita meminta kita harus puji dia gitu, kita harus puji Allah gitu ya kan. Jadi kayak aku minta kulitnya itu nggak terlalu hitam ya. Kalau hitam kali kan ya serem juga ya kan, awak pun takut gitu ya kan. Jadi kalau hitam kali juga serem juga kan, kayak orang-orang ya gitulah, hitamnya itu kayak hitam pekat gitulah ya kan. Jadi nggak hitam kali lah ya, kulit sawo-sawo matang gitulah ya kan. Putihnya juga nggak putih-putih kali, nanti kalau putih-putih kali minum kopi kayak nampak gitu ya, kalau minum kopi tuh nampak kopinya di dalam gitu lagi diminum. Terus selanjutnya semoga tidak pelit dan sayang dengan keluarga. Ya salah satunya itu nggak pelit ya guys. Aku kayak ya doa itu bener-bener aku rinci kalau soal jodoh, karena kita bakalan hidup bersama dia selamanya gitu kan, namanya kita udah memilih. Kalau udah kita akad di situ kita udah berjanji, yang menyaksikan juga bukan hanya manusia, tapi yang menyaksikan juga malaikat-malaikat, dan yang menyaksikan juga Allah ya guys. Jadi kalau menikah itu nggak sembarangan gitu aja, nikah nggak sembarang nikah gitu ya, nggak sembarang hanya sah habis itu udah gitu ya, nggak sembarang gitu. Jadi kayak aku doa itu bener-bener yang rinci, supaya untuk menjaga diriku juga, menjaga keluargaku, supaya keluargaku dengan keluarganya juga baik ke depannya gitu ya. Jadi aku kayak doa itu nggak pelit dan sayang sama keluarga, ya nggak pelit lah gitu. Kayak misalnya nanti kalau misalnya kita kayak lebaran gitu ya, kayak bagi-bagi THR gitu ya, nggak yang ya minimal itu 5.000 aja, 5.000 ya kan, 5.000 kita kasih keponakan kita, 5.000 kita kasih ya saudara-saudara kita, 5.000 aja tuh mereka kayak dikasih, oh ya seneng gitu ya kan, ya kayak gitulah, salah satunya gitu, nggak pelit dan sayang sama keluarga tuh ya, aku kayak gitu. Terus aku ya Allah jodohnya yang jujur gitu ya, udah pasti dia jujur ya kan, dia jujur. Udah pasti kalau di awal tadi kita minta suami yang soleh, udah pasti dia mencangkup semuanya gitu ya guys. Jadi aku kayak ya Allah minta jodoh itu yang jujur ya, yang jujur lah gitu, nggak nanti kayak misalnya dia ada penghasilannya sendiri gitu, kayak dia bohong gitu sama istrinya, jadi nggak boleh gitu juga. Jadi aku kayak minta yang supaya yang jujur ya, jujur lampu, jujur dia sama keluarganya, jujur dia sama keluargaku juga, karena yang namanya kita menikah itu harus menyatukan dua keluarga menjadi satu gitu ya ibaratnya gitu. Jadi kayak yang jujur, jadi nggak ada saling membohongi gitu, satu sama lain, baik aku juga gitu seperti itu, dia juga seperti itu gitu ya, itu yang jujur jadi gitu. Ini ya lagi selanjutnya, ya Allah aku pengen suami yang romantis, ya pasti romantis lah ya kan, jangan nanti kayak misalnya kita kayak sakit gitu ya kan, sakit ya lah masih deket-deket gitu aja sakit, minum obat, jangan lupa minum obat, jangan lupa makan, jangan giliran nanti udah nikah sakit ya kan, sakit kayak jangan lupa minum obat begitu. Obatnya di situ nggak dilihat itu di situ. Jadi kayak mana ya, kayak romantisnya tuh di awal-awal aja gitu. Jadi ya apa gunanya menikah gitu kalau misalnya romantisnya itu palsu gitu ya, palsu guys. Jadi kayak di awal-awal romantis gitu udah dapet diarin gitu aja, kayak alah udahlah biasa-biasa aja lah gitu ya kan, alah itu nggak penting gitu romantisan gitu kan, lebay gitu ya. Nggak kayak gitu juga gitu ya, namanya kita udah di awal itu kan kita udah namanya dia itu udah belahan jiwa kita, cinta kita ya, semuanya tuh kayak macam dunia itu milik mereka berdua lagi baratnya kayak gitu ya. Jadi ya romantis, jadi kayak gitu lah, aku yang romantis juga, jadi nggak lebay gitu ya tuh ya. Jadi aku juga kayak gitu ya, kayak sebenarnya lucu ya kalau diceritain juga lucu, aku sendiri aja lucu gitu, tapi aku mau nggak mau harus kulakukan karena aku yakin Allah maha pemberi, Allah maha penyayang, maha pemberi, itu salah satunya Allah maha pemberi, aku yakin itu aja. Kemudian doaku yang selanjutnya, jika engkau izinkan jatuh cintakanlah aku dengan tipe jodoh yang engkau inginkan ya Allah. Tuh, salah satunya tadi yang udah aku rincikan guys, itu yang udah aku rincikan itu tadi kan sesuai dengan yang aku inginkan. Jadi doa yang terakhir
Tadi aku minta supaya jodoh aku juga sesuai dengan yang Allah inginkan. Tuh, pasti. Jadi, ya kalau diceritain tadi lucu-lucu, tapi ya kita harus minta sama Allah. Jadi kalau kita minta sama Allah, ya kita harus puji dia gitu. Jangan kita minta, tapi kita nggak puji dia gitu. Jadi, walaupun Allah tahu isi hati kita, tapi nggak salah kalau kita harus berdoa yang seperti itu. Jadi kayak aku tuh, doa itu harus dirincikan gitu, yang kayak gini. Jadi kayak Allah itu kan udah tahu apa yang hambanya minta gitu ya. Jadi kayak udah aku doa seperti itu tuh, rincikan, karena Allah juga memang Allah maha tahu, tapi kita harus rincikan juga yang bagaimana yang kita minta itu. Kita bilang sama Allah yang kayak mana yang kita minta itu gitu. Jangan, ya Allah aku pengen jodoh yang baik itu yang kayak mana gitu. Ya Allah aku pengen jodoh yang soleh itu yang kayak mana gitu ya. Jangan kayak aku pengen jodoh yang ganteng gitu. Yang ganteng tuh kayak mana? Ganteng tuh relatif ya kan. Jangan kayak ganteng kayak artis Korea, nanti banyak yang suka, kalian bingung gitu ya kan. Nah itulah. Jadi ya buat kalian yang udah dengerin dari tadi tips atau doa yang aku rincikan, jadi buat kalian juga saran aku, kita harus minta sama Allah seperti itu. Kita rincikan baik dalam hal karir. Misalnya kalian ini pengen jadi guru, ya kita berdoa pengen, ya Allah aku pengen jadi guru di sekolah ini, aku pengen seperti ini, aku pengen seperti ini, ya sesuai dengan yang kayak aku rincikan itu tadi ya. Jadi ya aku sekarang ini lagi berusaha, dan salah satu juga aku juga terbesit, semoga aku juga dapat mertua yang baik. Itu ya salah satu tadi ya, aku lupa nulis tuh. Karena itu tadi, kalau misalnya rumah tangga akan hancur apabila adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga tersebut, guys. Jadi itu aja buat kalian. Ya, kalian juga doain saya sedang berusaha. Ya, yang dekat dengan saya saat ini juga, ya sesuai dengan doa saya yang di nomor 2 tadi, dia lagi tugas di Palembang. Ya, aku juga. Semoga dia juga sehat-sehat aja, amin. Itu aja ya guys. Jadi buat kalian, jangan lupa kalian minta kayak gitu sama Allah, jangan malu. Yang tahu doa kalian, yang tahu isi hati kalian kan kalian sendiri sama Allah. Jadi aku cuman berbagi ini aja sama kalian, supaya kita nggak salah memilih pasangan dan jangan sampai menyesal di kemudian hari nanti. Oke guys, itu aja tips dari aku. Jangan lupa kalian harus yakin Allah itu maha pemberi, Allah itu harus dipuji, Allah itu harus dipuja. Kita harus memuja Allah lah. Jangan kita minta jodoh, kita datang ke dukun-dukun, kita jampe-jampe dia, bukan kayak gitu ya. Nah, jadi karena kalau misalnya kita pakai jampe-jampe itu, kita nyari jodohnya pakai jampe-jampe, kita nyari jodoh pakai jampe-jampe itu nggak, yakinlah menikah, oke menikah, tapi nggak bakal lama pernikahan itu guys. Jadi jangan kalian jampe-jampe ya untuk mendapatkan sesuai sama yang kalian inginkan. Oh itu dia kaya kayak gitu, aku pengen kayak gitulah, aku pengen laki-laki yang kayak gitu. Terus kalian datang ke dukun-dukun ya kan, dukun-dukun kalian minta jampe-jampe, minta ramuan-ramuan sama dia, terus kalian santet dia ya kan, nah, supaya hidup sama kalian, bukan kayak gitu ya guys. Jadi kita harus minta sama Allah yang maha pemberi lagi maha penyayang. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan share, bagikan ini sama teman-teman kalian supaya kita wanita-wanita dapat jodoh sesuai yang dengan kita inginkan. Oke guys, itu aja dari aku. Ya kurang dan lebihnya saya juga mohon maaf. Buat kalian kalau misalnya ada tips yang lain, jangan lupa komen di bawah. Oke, itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.